Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, petunjuk, hidayah, sehingga kita masih bisa menunaikan fardhu Allah salat Isya berjamaah, kemudian melanjutkan dengan salat tarawih, bertakbir dan bertaslim bersama imam, yang ganjarannya disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Majah seperti orang yang salat qiyam satu malam penuh. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala kasih sayang baginda Rasul, atas segala petunjuk baginda Rasul, atas segala pengorbanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah jadi sosok baginda Rasulullah. Bukan gampang menjadi seperti baginda Rasul. Kemarin dalam satu program tarhib di SMIT, saya bertanya ke siswa, kalau Anda nanti jadi suami, tiba-tiba istri kita di rumah menyampaikan kepada wanita-wanita lain atau tetangga-tetangga kita, suamiku tadi malam junub, terbit fajar dia sahur dalam kondisi junub, terbit fajar dia masih junub, salat subuh baru mandi pergi salat. Kita sebagai suami kira-kira terima enggak suami kita membongkar kondisi junub kita tadi malam ke tetangga-tetangga kita di samping rumah? Pasti kita tolak, kita marah-marah itu. Tapi baginda Rasul, bukan satu istrinya membongkar kondisi junubnya baginda Rasul. Ummu Salamah mengatakan, tala'a alaihi al-fajru fi layali Ramadan wa huwa junubun min ahlihi. Rasul junub dicerita sama istrinya. Rasul junub dicerita oleh Aisyah. Rasul marah? Tidak. Karena itu adalah risiko menjadi seorang Rasulullah. Dengan itu kita punya ilmu. Dengan itu kita dapat hikmah dari kondisi rumah tangga baginda Rasul. Maka kita mengatakan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Kalau ada wajah yang kita rindu hari ini, maka itu adalah wajahnya baginda Rasul. Kalau ada sosok yang ingin kita jumpai hari ini, maka sosok itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'tina 'alaikum zamanun, kata Rasul, nanti akan datang suatu masa, satu orang laki-laki memiliki satu gunung Uhud dari emas, min dhahabin. Dia mau menginfakkan satu gunung Uhud itu hanya untuk bisa melihat wajah pengorbanan baginda Rasulullah. Allahumma salli alaihi wasallim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang selalu menjadi upaya kita, obsesi kita untuk memikirkan hadis ini. Hadis itu diriwayatkan oleh ashabus sunan dalam kitab sunan-sunan mereka. Satu potret digambarkan oleh baginda Rasul ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Dan saya mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan saya dan Anda ataupun antum ini termasuk bagian
dari laki-laki yang disebutkan oleh baginda Rasul dalam hadis. Yudni al-'abdu min rabbih tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Ada seorang hamba, kata baginda Rasul, besok di hari kiamat dia mendekatkan dirinya kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam satu riwayat, Allah yang mendekatkan dirinya kepadanya. Hatta yadha'ahu kanafahu alaihi, sehingga Allah cucurkan rahmatnya kepadanya. Allah masukkan dia dalam kasih sayangnya. Fayukarriruhu bidunubihi, yukarrir ala dunubihi. Allah ketika dia sudah dekat dengan Rabbnya, Allah mulai mempertanyakan satu persatu dosanya. Allah bertanya, ini dosamu pada hari ini yang kamu lakukan, ini yang kamu buat, ini yang kamu buat. Jamaah, kita harus melihat ada dua bentuk pertanyaan di hari hisab. Kalau Allah bertanya, ya abdi alasta fa'alta kadza, wahai hambaku, bukankah kamu yang melakukan ini? Itu yukarriru bidzunubihi, bukankah kamu yang melakukan ini? Hamba itu mengatakan, bala ya Allah, betul, aku yang melakukan. Alasta fa'alta kadza, bukankah kamu yang melakukan itu? Bala ya Rabb, betul, aku yang melakukan itu. Ditanya lagi. Setiap ditanyakan, jawaban hamba itu satu, betul, aku melakukan, aku yang melakukan itu. Alasta fa'alta kadza, betul, aku yang melakukan itu. Ini kalau dalam ilmu akidah namanya al-arad, yu'ridu a'malil mu'minin. Nanti di hari kiamat ingat ini. Kalau pertanyaannya bukankah kamu yang melakukan itu, berarti Anda selamat insyaallah. Tapi kalau ditanya, limadza fa'alta kadza, kenapa kamu buat itu? Itu enggak ada, itu hisab. Itu udah akhirnya nar. Jadi ingat saya nanti Ustaz. Kalau ini Ustaz Muhajir pernah sampaikan, alasta fa'alta kadza, bukankah kamu yang melakukan, berarti aman ini. Kalau alasta, aman. Bukankah kamu yang melakukan itu? Anda cukup. Mukmin itu dia tidak akan berdusta di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita merujuk ke hadis, orang munafik itu akan berdusta di dunia dan akan berdusta di akhirat. Allah akan didustai. Mau dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau memasukkan kami? Yang salah bukan kami, pembesar-pembesar kami. Yang salah bukan kami, syaitan. Yang salah bukan kami, nunjuk-nunjuk orang lain untuk kesalahan. Tapi mukmin tidak. Mukmin itu jujur di dunia, jujur di akhirat. Alasta fa'alta kadza, bukankah kamu yang melakukan itu? Bala ya Rabb, aku yang melakukan itu. Hatta Aisyah, sehingga dia sudah merasa berputus asa. Banyak kali dosanya, satu. Dia berpikir dah selesai, enggak ada lagi. Apa kata Allah? Satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Aku yang tutup dosa itu di dunia dari pandangan orang lain. Anda tahu apa tentang saya? Banyak orang kalau saya tanya, antum tahu apa tentang semuanya? Orang muji-muji saya, Ustaz. Tentang majir antum ini, antum tidak tahu apa yang saya lakukan. Kalau antum tahu apa yang saya lakukan, tidak antum undang ke sini. Ustaz Abdurrahman enggak ada, antum undang ke sini enggak ada. Kalau antum tahu apa yang saya lakukan, antum tidak mau duduk dengan saya. Tapi rahmat Allah, Allah tutup itu. Satartu lakal yawm, aku tutup dosamu dari pandangan mereka hari ini di dunia. Wa ghafartu lakal yawm, dan aku ampuni hari ini.
Itu semuanya diampuni. Itu pengampunan Allah. Sedikit amal ataupun banyak dosa belum tentu tidak selamat. Yang kita butuh cuma pengampunan Allah. Dalam hadis yang lain, hadis Saubah, la yatina yawmal qiyamah unasun bil hasanati misla jibali tihimati bidha. Nanti ada kaum di hari kiamat, kata baginda Rasul, datang dengan kebaikan amal saleh seperti gunung Tihamah yang ada di Mekah itu, gunung besar. Kebaikan yang banyak. Faja'alahu haba'an mansura. Kemudian gunung besar itu Allah hancur lebur seperti debu-debu yang bertebaran. Rupanya enggak ada apa-apa, kosong. Coba Anda bandingkan dua potret hadis itu. Yang pertama, orang banyak dosa Allah ampunkan. Yang kedua, orang banyak kebaikan Allah hilangkan kebaikannya. Ini fal'iyadzubillah. Maka yang kita butuh apa? Pengampunan Allah. Yang luasnya luar biasa itu. Sebelum akhir kita salam, wajibkan untuk diri kita membaca doanya Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni dalamtu dzulman katsira. Ya Allah, aku membuat zalim dengan kezaliman yang banyak sekali kezaliman. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau belum salam, baca itu sekali. Baca ta'awudz, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena mazhab zahiri menganggap doa itu syarat sah salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dalam mazhab zahiri itu syarat sah salat. Saya kadang-kadang khawatir kalau saya tidak baca itu yang betul mazhab zahiri, salat saya enggak sah. Kita wajibkan untuk diri kita. Kita sampaikan ke jamaah itu sunnah, tapi untuk diri kita kita wajibkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Selesai itu taqrirul dzunub. Allahumma inni dhalamtu dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Taqrirul dzunub, i'tiraf bidzunub. Maka dalam hadis An-Nasa'i itu Rasul angkat kakinya. Nanti sering kita dengar, satu mimbar mengatakan amin, mimbar kedua amin, kaki mimbar ketiga amin. Turun baginda Rasul, fasu'ila ala ma amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Yang pertama apa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Siapa yang disebutkan namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku, celaka dia. Celaka dia. Orang daya, orang kampung tidak punya masalah dengan selawat, lebih selawat. Yang kita khawatir siapa? Ini yang sunnah-sunnah ini. Karena takut terjerumus ke dalam bentuk salawat yang bid'ah atau yang tidak dianjurkan, akhirnya salawat yang sunnah kita tinggalkan. Celaka kita itu. Seharusnya ahlul hadis wa ahlus sunnah ahaqqun nas bi Rasulillah, orang yang paling banyak berselawat. Guru saya di Yaman, Dr. Muhammad Al-Muqtari, beliau mencoba membuka maktabah syamilah, ya maktabah syamilah, mengumpulkan karya Syekh Albani rahimahullah. Kemudian menghitung berapa kali Syekh Albani berselawat. Tidak kurang 5.000 kali berselawat dalam semua karyanya itu. Ahli sunnah seperti itu harus menjadi orang paling banyak berselawat. Kalau enggak, raghiba an fumri'in, celaka dia. Yang kedua siapa ya Rasul? Rasul mengatakan, man kana indahu abawahu 'alal kibar
Orang tuanya sudah lanjut usia, sudah sepuh, udah lupa, udah tua, tapi itu tidak menjadikan dia masuk surga, celaka aja. Dan kita harus menjadi abarrun nas bil walidain, orang yang paling berbakti. Kalau masih ingat ikhwah kedatangan Syekh Qatar kemarin, Syekh Nasyad, dalam satu halaqah di SMIT, beliau mengatakan apa? Kalau orang tua masih meminta kepadamu, kamu anak durhaka, kata beliau. Karena Rasul mengatakan wa innama su'lu ihana. Permintaan itu kehinaan. Orang tua kita masih minta sama kita, kita durhaka. Karena permintaan itu menunjukkan kehinaan. Jangan biarkan orang tua meminta, tapi munculkan kesadaran untuk bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Saya mendengar statement beliau seperti itu, terkejut, merinding. Saya sampai hari itu orang tua saya awal bulan selalu nelpon, kirim kurma Wampung, kirim kurma, kirim kurma kami, kirim kurma, permintaan. Baru saya sadar, kadang-kala mereka tidak berani menelpon kita untuk mengatakan kirim kurma dia. Karena takut, karena khawatir, atau karena merasa kurang nyaman. Padahal rasa ketidaknyamanan itu kedurhakaan bagi kita. Sepatutnya kita yang langsung merespon apa kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan. Jangan sampai mereka meminta. Yang ketiga apa ya Rasul? Man dakhala alaihi syahrul Ramadan summan salakha walam yughfar lahu. Yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan itu pergi berlalu, insalakha, sedikit demi sedikit hilang, dan dia tidak diampuni, celaka dia. Kita sudah masuk sampai 10 Ramadan. Kalau kita belum dapat pengampunan, maka kita termasuk hamba Allah yang celaka. Saya tanya ke siswa di SMA itu, apa beda dengan bulan lain? Kenapa harus Ramadan? Bulan Syaban masuk pergi tidak ada masalah, Rajab masuk pergi tidak ada masalah. Kenapa Ramadan? Kalau masuk bulan Ramadan Anda tidak diampuni, bulan itu pergi Anda celaka. Ada siswa mengatakan, Ustaz, bulan Ramadan itu Allah sudah buat segalanya, lumpuh kami, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Saya tanya, syaitan dibelenggu apa maksudnya itu? Ada yang mengatakan, Ustaz, itu syaitan besar, syaitan kecil masih ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, bukan, itu syaitanah, sifat syaitan yang dibelenggu. Kalau syaitan kan tak mungkin dibelenggu, karena syaitan punya kewajiban berpuasa juga. Jadi kalau syaitan diikat, bagaimana dia berpuasa? Logis juga, masuk juga di kepala kita. Tapi ada satu yang mengatakan, Ustaz, ketika Rasul mengatakan syaitan dibelenggu, berarti di bulan Ramadan itu yang ada kita sendiri. Jangan salahkan syaitan. Ketika kita tidak khusyuk salat tadi, itu tak ada hubungan dengan syaitan itu. Itu kita sendiri itu. Anda tidak mau bersedekah, itu Anda sendiri itu. Tidak ada hubungan dengan syaitan. Kalau di hari lain kita bisa salahkan syaitan. Idza adzana al-muadzinu farra syaitan wala khudrat. Kalau dikumandangkan adzan, syaitan akan lari terbirit-birit dan meninggalkan di belakangnya kentut. Ad-durat itu kentut yang berbunyi, bersuara. Ini enggak dikupas dalam ilmu biologi. Syaitan itu punya dua jenis kentut. Ada kentut yang tidak berbunyi, ada kentut yang bersuara. Kalau di azan itu lari dia, meninggalkan di belakangnya kentut, dan kentutnya bersuara keras, saking takutnya. Wa idza qada, selesai azan balik lagi dia. Wa idza thuwiba, ketika diiqamatkan lari lagi dia. Selesai iqamat balik lagi. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, dia duduk di antara kita dengan hati kita. Wa yudzakiruhu bima nasi, diingatkan kita apa yang kita lupa. Pak, sering kita hilang kunci, enggak tahu kemana salat, ketemu kuncinya, diingatkan oleh syaitan. Maka ada jamaah saya bertanya, Ustaz, kalau saya lupa kunci, boleh enggak saya salat supaya diingatkan syaitan? Itu syirik, isti'anah bi syaitan. Anda minta bantuan syaitan, tidak mungkin dibantu. Tanya Ustaz Fauzi itu, dibantu enggak mungkin dibantu.
Anda sengaja minta bantuan Syekh, enggak dibantu. Dulu Ibnu Abbas ditanyakan oleh seorang Yahudi, kami salat, kata si Yahudi ini, khusyuk, tidak pernah diganggu syaitan. Kenapa kalian orang Islam itu kalau salat selalu mengeluh diganggu syaitan? Betul, kalau kita lihat di YouTube, di Batu Retapan itu, nangis-nangis mereka itu. Kami di Arayah di Sukabumi, hari Minggu kalau kita pergi salat di Masjid Agung Sukabumi, itu samping berdempetan dengan gereja. Kalau hari Minggu jamaah sana masuk, kita masuk. Cuma yang aneh jamaah sana kalau keluar nangis, bukli, khusyuk mereka. Kita Muslim salat, keluar dari salat santai saja. Saya baru dapat jawabannya ketika saya di Yaman. Rupanya saya dengar Ibnu Abbas pernah ditanyakan itu oleh si Yahudi, kenapa kami khusyuk, kalian tidak khusyuk? Apa kata Imam Ibnu Abbas? Wa madza yasna'u syaitan biqalbin kharib. Apa yang harus dilakukan syaitan untuk hati yang sudah rusak? Ibadah kalian memang tidak diterima. Untuk apa diganggu? Yang diganggu itu ibadah orang Islam. Karena ibadah yang diterima, maka kita sholat diganggu. Tapi di bulan Ramadan, Anda tidak bisa salahkan syaitan. Ketika Anda tidak khusyuk, Anda malas-malasan, itu diri Anda sendiri. Karena Rasul mengatakan wasuffidat asyayatin. Jadi semua sudah Allah siapkan. Anda tidak diampuni atau saya tidak diampuni. Raghima anfumriin, celaka dia. Celaka kita. Kalau bulan ini sampai berlalu, kita tidak dapat pengampunan. Allah sudah siapkan bulan ini. Energi positif semuanya ada dalam bulan ini. Yang negatif semuanya Allah hilangkan. Ibadah gampang di bulan ini. Kesempatan ibadah pun lapang. Macam-macam ibadah disyariatkan. Dan semua ibadah di bulan Ramadan Rasul kaitkan dengan pengampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, diampuni dosanya sudah lalu. Siapa yang puasa? Iman itu i'rabnya apa? Hal. Secara gramatika bahasa Arab seharusnya baginda Rasul mengatakan mukminan wa muhtasiban. Tapi Rasul katakan imanan pakai masdar. Kenapa Rasul pakai masdar? Karena mukmin itu ada unsur manusianya, ada unsur imannya. Tapi kalau iman itu masdar, kesempurnaan iman. Yang diminta kualitas puasa, bukan puasa, kualitas puasa. Man qama ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu, dikaitkan juga dengan pengampunan. Qama, yang mendirikan qiyam Ramadan, tarawih kah, witir kah, tahajud kah, atau qiyamul lail lainnya di bulan Ramadan. Qama itu fi'il. Kaidah usul fiqh kita mengatakan al-fi'lu atau al-af'alu tadullu 'ala al-itlaq. Fi'il itu memberikan arti mutlak. Kalau saya minum satu teguk, itu sudah dikatakan saya minum. Saya minum satu ember, saya minum. Saya makan satu suap, saya makan. Kata kerja, makan boleh untuk satu suap, boleh untuk 2 piring. Sudah makan, sudah. Berapa piring? 3 piring. Sudah makan juga. Sudah makan, sudah. Berapa piring? 1 suap. Sudah makan. Qama itu kata kerja, tidak ada kaitannya dengan jumlah, tapi kaitannya dengan kualitas imanan wahtisaban. Tidak ada kaitan dengan jumlah. 3 madhab sepakat sunnahnya 20. Cuma satu madhab Maliki yang mengatakan sunnahnya 36. Yang sunnah 8 itu madhab mana itu? Enggak dapat kita madhab saya itu. Kita harus cerita apa adanya sesuai literasi yang kita baca. Coba ambil kitab-kitab umdah dalam madhab Hanafi. Kalau bukan 36, 23, 21, 23. Madhab Hambali di Saudi misalnya, dan itu dipraktekkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Enggak cukup 8. Jadi
salat lagi, lanjut lagi qiyamul lail, lanjut atau apa di rumah atau sendiri kita lanjut. Kena qama itu kualitasnya imanan wa ihtisaban. Fi'il itu enggak ada kaitan dia dengan kadar, dengan ukuran. Fi'il itu dia sifatnya mutlak. Makanya kalau kata Imam Ibnu Hajar, bingung kita kalau kita kumpul dalil berapa rakaat tarawih. Apa beda tarawih dengan qiyamul lail? Bingung kata beliau. Tapi kesimpulan yang paling bagus dari hadis baginda Rasul, kalau Anda sedikitkan jumlah rakaat, Anda panjangkan salat. Kalau Anda pendekkan bacaan, Anda perbanyak jumlah rakaat. Itu saja yang harus kita jaga. Kita mau pendekkan, rakaatnya terbatas atau 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir, panjangkan salat. Kalau Anda mau banyak jumlah rakaatnya, pendekkan bacaan. Walaupun kenyataannya di luar, yang jumlah rakaat sedikit lebih lama selesai dibandingkan jumlah rakaat banyak. Padahal sembahyang 20 ni, ini bagatan itu. Yang 11 rakaat lebih lama selesai. Kita bagus tadi, masya Allah imam kita bacaannya mantap, ya, sedikit panjang. Kita maunya lebih panjang dulu. Akhirnya nggak ada ceramah. Yang panjang juga, karena pelele ceramah. Ya, bagus itu panjang. Qama Ramadan, ghufira, diampunkan. Nanti ada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semua faktor pengampunan dosa ada di sini. Dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, selama kamu memohon kepadaku doa, jangan lupa di bulan Ramadan. Satu lagi apa? Raja. Wa rajawtani. Raja itu kualitas doa yang lebih tinggi, harapan yang penuh untuk Allah ketika kita berdoa. Selama kamu berdoa, selama kamu mengharap kepadaku, aku ampuni apapun yang kamu lakukan, wala ubali, aku tak peduli, kata Allah. Berapa banyak dosamu, aku tak peduli, kata Allah. Yang penting kamu doa, kamu harap. Serius sama Allah, jangan main-main. Serius. Kalau sama Allah serius, dengan makhluk nggak perlu serius. Sama Allah yang harus serius kita. Rahimallah akhi Yusuf, kata Rasulullah. Semoga Allah mengampuni saudaraku Yusuf. Karena Nabi Yusuf berdoa itu sedikit kurang serius. Apa doa Nabi Yusuf? As-sijnu ahab. Ya Allah, yang penting engkau jauhkan aku dari godaan wanita-wanita itu, walaupun aku masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Kata Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah mengampuni Nabi Yusuf, merahmati Nabi. Seharusnya dia doanya jangan seperti itu. Jangan doa seperti itu. Tulus sama Allah, yakin betul sama Allah. Tadi pagi istri saya, Umi Afnya, seperti Nabi Yusuf juga. Ya Allah, yang penting sembuh anak saya ya Rabb, walaupun saya sakit. Saya bilang astagfirullah, Allah qadir ala kulli syai', mampu segalanya. Saya bilang, minta sama Allah sembuhkan kita, semuanya disembuhkan, anak kita disembuhkan. Allah qadir ala kulli syai'. Jangan kasih pilihan untuk Allah. Jangan katakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan katakan, itu syirik kecil, kata Rasul. Itu syirik kecil. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau kehendaki. Main-main kita. Kalau sama Allah jangan main-main, serius. Innaka ma da'awtani wa rajawtani. Semua itu kecil bagi Allah. Kaf dan nunnya Allah itu tidak ada tandingan apapun. Kun, kata Allah, dah selesai. Semuanya bisa. Kita hari ini, apalagi kita para dai, ruh dengan Allah itu lemah. Ikatan kita dengan Allah kurang, lemah. Enggak berani minta sama Allah, enggak berani menggantung sama Allah. Semua pikiran kita ketika kita butuh makhluk.
Kita butuh apa? Yang semua. Si fulan mana? Si fulan mana? Si fulan mana? Para sahabat baginda Rasul itu, kata Mu'adz ibn Jabal, salah satu dari kami naik untanya, tiba-tiba tongkat kami jatuh ke tanah. Kami tidak minta bantu makhluk, kami berdoa kepada Allah. Jatuh tongkat ke bawah, minta doa sama Allah, turun, Allah kasih kekuatan, turun, ambil naik lagi. Maka ketika Rasul perintahkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ibsut yadak, kasih tanganmu, baiat aku, alama ubai ya Rasul, jangan pernah minta bantuan makhluk. La tas'al ahadan ghairallah, jangan pernah minta seorang pun kecuali Allah. Abu Dzar tu enggak pernah minta bantuan istri, enggak ada. Minta bantuan anak, enggak ada. Beliau cuma minta sama Allah. Kalau itu berhasil, kita berhasil di poin kedua. Baiat kedua Abu Dzar apa? Wala takhafu fillahi lawmatal la'im. Jangan pernah takut untuk mendakwahkan kebenaran, celaan orang yang mencela. Kamu tidak punya budi orang lain yang harus kamu balas. Jadi kita enggak punya ketakutan untuk mendakwahkan kebenaran. Tapi ketika kita punya banyak budi, ya, mau berdakwah pun tidak nyaman sama dia. Si fulan kemarin baru dia wakaf, si fulan kemarin baru dia sedekah, infak. Ini enggak berani kita tegur, enggak berani kita meluruskan yang salah, karena kita terlalu banyak budi dalam hidup kita. Maka raja itu sama Allah. Allah ampuni. Wala ubadi ya bani Adam law balaghat dunubaka anana sama. Kalau dosamu setinggi langit, summa istaghfartani, kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Istighfar, minta taubat sama Allah. Astagfirullah, kalimat sederhana sekali, sambil duduk astagfirullah, di jalan astagfirullah, lampu merah astagfirullah, astagfirullah, kalimat sederhana sekali. Allah ampuni walaupun dosamu setinggi langit. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya summa laqitani wa lam tusyrik. Jangan pernah syirik. Jangan pernah syirik. Syirik itu apa? Jangan pernah gantung kebutuhanmu kepada makhluk. Jangan pernah meyakini ada yang mendatangkan manfaat atau mudarat kepada makhluk. Ini ada anak kita di belakang, peci yang warna putih. Waktu sudah saya salat, saya noleh, ya tarim, ya tarim, ya tarim. Itu apa ya tarim? Apa tarim? Enggak ada hadis satupun yang mengkhususkan tarim. Kami belajar di Yaman enggak pernah ke tarim. Dikasih uang pun enggak pergi kita. Karena enggak ada hadis yang mengkhususkan tarim. Enggak ada pemuliaan tarim. Tarim sama dengan tanah yang lain. Kalau ada tanah yang patut kita ziarahi, maka itu adalah la tasyuddu ruhal illa li salasi masajid faqat. Enggak ada minta-minta sama Allah, minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, aqrabu ilaikum min hablil warid. Sekarang macam-macam dibuat, ya. Itu bentuk-bentuk tawasul yang tidak dianjurkan dalam syariah kita. Peci sudah gambar sandal. Konon katanya itu sandalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai peci itu jadi apa kita? Enggak ada. Syariah kita bukan seperti itu. Faliyadzubillah. Rasul kita mengatakan dalam hadis kursi tadi, kalau kamu datang dengan seluruh dunia ini dosa, tapi syarat kamu jangan syirik. Jangan syirik sama Allah. Padahal gampang sekali itu. Jangan syirik itu gampang. Jangan lakukan saja. Jangan lakukan perkara-perkara seperti itu, jangan lakukan, tinggalkan saja. Kamu banyak dosa, tapi kamu tidak syirik. Masih ada harapan masuk ke dalam hadis. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku datang kepadamu sebesar itu juga dari pengampunan. Kembali saya ingatkan, ini adalah bulan pengampunan. Kalau kita tidak dapat pengampunan Allah di bulan ini, di bulan yang lain, faman hurima khairuha fahuwa mahrum. Maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang
yang mahrum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga antum kaum muslimin sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.